Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pendengar, apa kabar? Semoga selalu mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan. Pada podcast episode pertama ini, kita akan membahas mengenai sejarah. Kalian tahu kapur barus? Bagaimana asal-usulnya? Berasal dari mana kapur barus? Semua pertanyaan itu akan terjawab sesaat lagi. Selamat datang di podcast AZF Stories. Semoga dengan mendengarkan podcast ini, pengetahuan kita semakin bertambah dan semakin bertambah juga kebijaksanaan kita. Kita masuk ke pembahasan dengan tema Barus dan Pembalseman Mumi Fir'aun. Kota penghasil kapur wewangian yang populer dengan nama Kapur Barus ini bisa jadi merupakan kota tertua di Nusantara. Mengingat Barus merupakan kota di Nusantara satu-satunya yang pernah dicatat berbagai literatur sejak awal Masehi dalam bahasa Arab, India, Tamil, Yunani, Syriah, Armenia, Cina, dan sebagainya. Barus merupakan sebuah kota kecil yang berada di pesisir barat Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di antara kota Singkil dengan Sibolga, sekitar 414 km selatan Medan. Kota penghasil kapur wewangian yang populer dengan nama Kapur Barus ini bisa jadi merupakan kota tertua di Nusantara, mengingat Barus merupakan kota di Nusantara satu-satunya yang pernah dicatat berbagai literatur sejak awal Masehi dalam bahasa Arab, India, Tamil, Yunani, Syriah, Armenia, Cina, dan sebagainya. Claudio Ptolemeus, seorang gubernur kerajaan Yunani yang berpusat di Iskandaria, Mesir pada abad kedua Masehi, membuat sebuah peta dan di situ telah menyebutkan bahwa di pesisir barat Sumatera terdapat sebuah bandar niaga bernama Barousai yang dikenal menghasilkan wewangian dari sejenis kapur. Bahkan dikisahkan pula bahwa kapur wangi yang diolah dari kayu kamfer dari kota itu telah dibawa ke Mesir untuk dipergunakan bagi pembalseman mayat pada zaman kekuasaan Fir'aun sejak Ramses II atau sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi. Barousai yang berada di pesisir barat Sumatera merupakan istilah Yunani untuk Barus. Ada pula yang menyebutnya sebagai Fansur. Berdasarkan buku Nuchbadudar karya Adi Maski, Barus juga dikenal sebagai daerah awal masuknya agama Islam di Nusantara, sekitar abad ke-7 Masehi. Sebuah makam kuno di kompleks pemakaman Mahligai, Barus, di batu nisannya tertulis Syekh Rukunuddin, wafat tahun 672 Masehi. Ini memperkuat data jika komunitas Muslim di Barus sudah ada pada era itu. Sebuah dokumen kuno asal Tiongkok juga menyebutkan bahwa menjelang seperempat tahun 700 Masehi atau sekitar tahun 625 Masehi, hanya berbeda 15 tahun setelah Rasulullah menerima wahyu pertama atau 9,5 tahun setelah Rasulullah berdakwah terang-terangan kepada bangsa Arab, telah ada kampung kecil yang dihuni pemeluk Islam di sebuah pesisir pantai barat Sumatera. Kampung ini berada dalam kekuasaan wilayah kerajaan Buddha Sriwijaya. Disebutkan pula bahwa di daerah ini orang-orang Arab bermukim dan telah melakukan asimilasi dengan penduduk pribumi dengan jalan pernikahan. Mereka telah beranak pinak di sana, dan dari sinilah mulai didirikan tempat-tempat pengajian Al-Quran sebagai cikal bakal pesantren berikut masjidnya. Profesor Dr. Hamka mendapatkan informasi jika seorang pencatat sejarah Tiongkok yang mengembara pada tahun 674 Masehi telah menemukan satu kelompok bangsa Arab yang membuat kampung dan berdiam di pesisir barat Sumatera. Ini sebabnya Hamka menulis bahwa penemuan tersebut telah mengubah pandangan orang tentang sejarah masuknya agama Islam di tanah air. Hamka menegaskan, temuan ini telah diyakini kebenarannya oleh para pencatat sejarah dunia Islam
di Princeton University di Amerika. Sebuah tim arkeolog yang berasal dari École Française de Extrême Orient atau disingkat dengan EFEO, Prancis, yang bekerja sama dengan peneliti dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional atau PPAN di Lobu, Tua Barus, telah menemukan bahwa pada sekitar abad 9-12 Masehi, Barus telah menjadi sebuah perkampungan multi-etnis dari berbagai suku bangsa seperti Arab, Aceh, India, Cina, Tamil, Jawa, Batak, Minangkabau, Bugis, Bengkulu, dan sebagainya. Tim tersebut menemukan banyak benda-benda berkualitas tinggi yang usianya sudah ratusan tahun, dan ini menandakan dahulu kala kehidupan di Barus itu sangatlah makmur. Di Barus dan sekitarnya banyak pedagang Islam yang terdiri dari orang Arab, Aceh, dan sebagainya hidup dengan berkecukupan. Mereka memiliki kedudukan baik dan pengaruh cukup besar di dalam masyarakat maupun pemerintah Kerajaan Buddha Sriwijaya. Bahkan, kemudian ada juga yang ikut berkuasa di sejumlah bandar. Mereka banyak yang bersahabat, juga berkeluarga dengan raja, adipati, atau pembesar-pembesar Sriwijaya lainnya. Mereka sering pula menjadi penasehat raja, adipati, atau penguasa setempat. Makin lama, makin banyak pula penduduk setempat yang memeluk Islam. Bahkan ada pula raja, adipati, atau penguasa setempat yang akhirnya masuk Islam, tentunya dengan jalan damai. Inilah Barus, sebuah kota kecil di pesisir barat Sumatera Utara